Salam literasi, salam olahraga. I'm Saad Siahan from Indonesian country, Avatar 7 part 7 yang ke-7. Jadi sebelum kita berbicara hal persepuluh, kalau kita ilustrasikan dari nilai angka-angka, perempuan atau wanita itu saya ibaratkan sebagai mahakarya atau lukisan, dan nilai 9 adalah nilai guru, dan nilai 10 adalah nilai pemandangan alam maupun penciptanya. Jadi nilai 8 dalam interval dalam melukis sama dengan nilai 10 dalam dunia disiplin ilmu eksakta, karena waktu SMP juga saya hobi melukis. Jadi kata guru saya nilai tertinggi adalah nilai 8, jadi nilai saya rata-rata nilai 8 dan nilai 7. Jadi berhubung dengan ilustrasi hal tersebut di atas, nanti kalau saya punya rezeki 90% akan saya sumbangkan untuk program-program yang berbau dengan isu lingkungan seperti geopark atau bahasa. Inilah salah satu pemandangan alam mahakarya yang tak ternilai. Jadi mengenai kesaksian iman saya adalah Ahomion dari bahasa Batak Tobatulen, artinya jika diceritakan terlalu vulgar nilainya jadi berkurang maknanya. Misalnya waktu di Avatar Toba di Porlak, saya menceritakan bahwa sudah 10 tahun saya memiliki talenta tersebut. Sebenarnya sejak era periode SBY saya sudah memiliki talenta tersebut. Jadi saya di sini status saya masih pasien narkoba, tapi sudah jalan 2 tahun melayani dari 3 tahun selama saya di sini. Jadi dalam hal finansial saya benar-benar di titik nol. Di usia saya yang sekarang ini, status saya bisa dibilang belum memiliki pekerjaan menetap. Jadi tetapi setiap manusia memiliki pergumulan masing-masing. Jadi by the way, mengenai hal persepuluh, karena talenta saya juga berhubungan dengan isu-isu lingkungan, jadi nanti kalau saya memiliki rezeki 90% akan saya sumbangkan untuk program-program yang berhubungan dengan isu lingkungan seperti geopark Toba dan lain-lain sebagainya. Dan mengenai talenta saya, apabila memang benar-benar bisa lintas ruang dan waktu atau lintas desa, kecamatan, bahkan lintas kabupaten kota, saya ingin memberanikan diri untuk menawarkan diri saya antara Sumut 2 atau RI 2. Apakah saya terlalu ambisi atau terobsesi karena melihat kondisi geopolitik sekarang? Kalau dia berbicara dengan talenta saya, mungkin apalagi memang benar-benar kesaksian saya bukan kaleng-kaleng atau bullshit, bisa lintas suku-suku, bangsa-bangsa dan negara. Mungkin hanya saya yang mampu mengendalikan nuklir dari negara-negara raksasa, atau kemampuan supranatural saya tidak kalah dengan nuklir, bahkan tidak kalah juga dengan senjata biologi atau senjata pembunuh massal lainnya. Soalnya kalau tidak ada air, hanya berapa hari saja manusia sanggup bertahan hidup. Kalau soal makan mungkin masih
selama hidupnya masih lebih tahan lagi. Jadi ini semacam mission impossible juga ya, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan mungkin saya juga punya ilustrasi sedikit tentang Sunda Emperor Sunda Empire. Sebenarnya kalau melihat dia berbicara ya, Lord Angga itu atau sekjennya Sunda Emperor, sebenarnya kapasitas dia di situ berbicara sebagai sekjen PBB, menyimpikan dunia ini seperti menerapkan kerajaan Allah dalam kerajaan dunia. Dan saya melihat walaupun dia sempat masuk bui, sebenarnya yang disuarakan dia sebenarnya adalah masalah nasionalisme maupun kegelisahan beliau bisa mewakili apa yang terjadi saat ini. Dan ilustrasi itu sangat memiliki benang merah dengan kemampuan supranatural saya saat ini. Jadi tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi. Selama ini saya termasuk orang yang manusia tertutup karena ada istilah bahasanya ilmu badi, atau kalau kita memberi dengan tangan kanan tidak perlu dilihat oleh tangan kiri. Tetapi kalau kita tidak memperkenalkan diri, siapa yang mengetahuinya? Kalau hanya saya dan yang di atas saja dalam pergumulan ini. Jadi saya sekarang sudah memantapkan diri, apapun tujuan ilmu itu sebenarnya dari berbagai disiplin ilmu, bagaimana kita bisa memberikan dampak seluas-luasnya terhadap lingkungan sekitar kita, atau memberikan dampak positif kepada sesama, seperti kutipan dari khotbah Kak Koreana Beruta Barat, tersenyum aja kita sudah termasuk memberikan berkat terhadap sesama. Dan di sini untuk tersenyum saja memang kadang sulit, bahkan banyak di sini yang jarang tersenyum, tapi banyak juga di sini yang sebentar-sebentar tersenyum. Jadi hanya adalah Tuhan saya yang tahu apa yang terjadi dalam pergumulan kita. Perlunya kita untuk lebih mengucap syukur lagi, dan untuk periode berikutnya saya akan coba menerangkan sedetail mungkin tentang profeti Allah. Tetapi inilah saya apa adanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Banyak yang terpanggil katanya, tapi hanya sedikit yang terpilih. Saya juga kadang bertanya kepada diri saya, kenapa manusia seperti saya yang harus dipilih? Soalnya saya juga mantan penyintas atau korban dari penyalahgunaan narkoba. Tetapi apapun itu masa lalu, hidup harus tetap dilalui. Kita harus tetap menjalani hidup menuju ke arah yang lebih baik lagi. Semoga Tuhan beserta kita. Love and peace. Salam selalu. Horas Merdeka.